Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi akhir-akhir ini beberapa bulan ya, sekitar 3 bulan, saya tidak pernah membuat konten yang membahas tentang Rohingya. Tapi bukan berarti saya sudah tinggal diam saja tidak mau membahas tentang Rohingya. Jadi konten-konten tentang Rohingya ini itu saya alihkan ke Facebook yang jangkauannya itu lebih luas. Di YouTube ini untuk sementara ya, beberapa bulan terakhir ini memang saya jarang membuat konten tentang Rohingya, dan saya fokus ke pertanian lagi nih di mana? Nah, di YouTube. Nah, untuk konten-konten tentang Rohingya-nya itu saya fokuskan ke Facebook, dan di situ ramai, lebih ramai daripada di YouTube. Jadi untuk konten tentang Rohingya di sini pun tetap kita akan membahas, cuma jarang-jarang ya. Saya akan lebih sering membahas tentang pertanian lagi, untuk konten-konten edukasi seputar pertanian. Nah, kemarin sangat banyak sekali yang menanyakan bagaimana Rohingya, apa udah lepas dari pantauan atau bagaimana. Enggak lepas. Jadi saya terus memantau tentang Rohingya. Bahkan Rohingya yang ada di Lampung pun itu sudah saya bahas di Facebook. Karena di Lampung sebelum ramai-ramainya Rohingya ini itu udah puluhan tahun ada ternyata di Lampung ya. Ada satu orang laki-laki Rohingya yang menikahi perempuan itu orang Lampung dan sudah mempunyai anak. Itu udah puluhan tahun ternyata. Jadi Rohingya itu bukan baru-baru ini masuk. Dan itu mereka masuk ke sini, dia berbaurnya dengan rombongan-rombongan para penjual agama, orang yang jual sorban, jual jubah. Mereka ada di kelompok itu. Berarti sudah jelas dong, Rohingya yang memasukkan mereka, yang melindungi mereka adalah kelompok siapa. Jadi selama ini saya diam tentang Rohingya itu bukan berarti saya nggak mencari informasi tentang Rohingya. Pembahasan saya ada di Facebook, bukan lagi di YouTube. Tapi di YouTube nanti tetap 1-2 video akan tetap saya kabarkan tentang Rohingya, pasti. Dan ini saya mengabarkan ya tentang Rohingya. Rohingya itu udah kewalahan dicecer, terus-terusan dihajar oleh orang-orang Indonesia, netizen Indonesia. Jadi mereka itu sudah merasa gerah, merasa risih. Bahkan oknum-oknumnya yang ikut memasukkan, membantu mereka sepertinya udah mulai ketakutan. Karena ini udah detik-detik Pak Prabowo itu udah hampir dilantik ya. Nah, nanti setelah resmi ada presiden baru di Indonesia baru, mereka akan kocar-kacir. Ini belum sampai ke peresmian ya, pelantikan belum sampai. Mereka udah kocar-kacir, bahkan sudah ada yang satu camp yang isinya kalau nggak salah waktu itu tinggal sisa 40 berapa orang gitu, itu semua kabur ke Malaysia. Jadi bagus dong, kita nggak usah menahan-nahan mereka, nggak usah kita mencegah mereka untuk kabur ke Malaysia. Ya silakan mereka kabur ke Malaysia, lebih bagus seperti itu. Syukur-syukur semua kabur ke Malaysia, bahkan oknum-oknum yang bermain di dalamnya ikut menjadi warga Malaysia, usir dari Indonesia. Itu bagus. Nah, itu kabarnya ya. Lalu sudah banyak ya, akhir-akhir ini sudah banyak, bahkan di Aceh juga sudah banyak yang menikahi orang Rohingya. Ada yang orang Rohingya laki-laki menikahi perempuan Aceh, ada yang perempuan Aceh dinikahi orang-orang laki-laki Rohingya, begitu juga sebaliknya. Laki-laki Aceh ada juga yang menikahi perempuan Rohingya di Aceh. Dan itu beritanya sudah tersebar di Google, sudah ada, silakan dicari. Artikel-artikel tentang Rohingya itu sudah sangat banyak dan lengkap. Jadi pembahasan kita tentang Rohingya tidak berhenti di sini saja, tapi kita akan tetap lanjut sampai mereka keluar semua dari negara kita. Karena apa? Kalau sampai mereka tidak keluar dan bertahan di sini di Indonesia, nanti akan timbul masalah yang lebih besar, bentrokan dengan warga lokal. Karena apa? Mereka di belakangnya itu orang-orang yang tahu sendiri, dari dulu yang suka buat ulah.
Ya mereka itulah, mereka dimasukkan dengan wajah-wajah hidung-hidung yang mancung, nanti dipakai sorban, dijadikanlah nanti kelompok mereka sebagai orang-orang yang keturunan dari sono itu kan, punya gelar nantinya. Nah nanti ujung-ujungnya apa, warga lokal dipengaruhi, wah itu pemegang kunci surga, akhirnya apa, warga lokal nanti cium kaki mereka, itu yang membahayakan. Jadi yang selama ini menanyakan tentang Rohingya, kenapa saya tidak membahas Rohingya, saya tidak berhenti membahas Rohingya, tapi konten saya pembahasan tentang Rohingya ini saya beralih ke Facebook karena jangkauannya yang lebih luas. Kalau di YouTube ini masih terbatas, dan di Facebook itu sangat luas jangkauannya, jadi lebih cepat untuk apa sih namanya, diketahui loh, konten kita diketahui oleh warga Indonesia bahwa ada tuh Rohingya di situ dan apa sih resikonya. Nah itu akan lebih cepat diketahui oleh masyarakat daripada di YouTube, karena di YouTube masih terbatas. Tapi saya tidak berhenti di YouTube, juga tidak berhenti. Nanti ketika saya udah fokus lagi di YouTube, saya akan membahas tentang itu dan tetap membahas tentang pertanian juga. Nah nanti ada playlistnya masing-masing, silahkan dicari di channel ini. Nah untuk Asep Rohingya tuh yang tadi komentar, udah berhenti kah membahas tentang Rohingya, udah kapok tah membahas tentang Rohingya? Enggak, saya enggak kapok, saya enggak berhenti. Jadi selama saya tidak upload di sini, uploadan saya lebih ramai di Facebook. Oke, mungkin konten Rohingya cukup sampai di sini dulu. Kita lanjut ke video-video berikutnya, termasuk video pertanian juga akan saya tetap upload. Video tentang Rohing pun akan tetap saya kabarkan di YouTube, namun saya lebih fokus ke Facebook untuk konten Rohingya.